kenapa ya Allah? Kenapa anak aku? Bilang nangis kamu sama Allah. Sejadi-jadinya kamu teriak minta sama Allah, tapi jangan pernah sekali-kali kamu ngomong sama Allah dan kamu tanya sama Allah, kenapa ya Allah, kenapa begini? Denada pengen bilang apa sama Aisyah? Kamu dapat kesempatan untuk bisa ketemu mama terakhir kali, apa yang Dena mau lakuin? Mungkin aku cuma mau peluk aja. Terus bilang, Ma kangen. I miss you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya gosip dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Hari ini pun kita merasakan keceriaan yang tidak ada henti-hentinya, ya kan, karena tayangan dari Butik Haji Ivan Gunawan ini semakin banyak peminatnya. Jadi untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen sebanyak-banyaknya, karena kita bakal kasih hadiah nih buat kalian yang sudah mengirimkan atau menuliskan komen-komen yang seru. Ya, dan karena Igun tuh suka banget ngebacain komen-komennya gitu. Jadi insya Allah komen-komen tersebut membangun dan bisa membawakan insight terbaik buat program ini. Amin. Amin, amin. Kenapa main handphone? Ini udah mulai acaranya. Maaf. Lo kerja di mana? Pam-pam seruler? Enggak, aku kan belum sarapan. Ini lagi nyari makanan buat nanti break. Ya Allah, Pam-pam masih aja masalah perut, Pam. Kan udah dikasih tahu sarapan yang paling baik, anti ribet itu cuma satu. Nih, Dilan Sereal. Oh iya ya Allah. Masa lupa sih? Ya, bener. Nih. Aku cobain ya. Nah, ini tuh varian baru dari Dilan Sereal. Ini tuh sereal kekinian anti ribet. Coba buka. Bener, aku baru inget lagi kalau Dilan tuh ternyata udah ada serealnya sekarang. Ih, kamu tuh harus tahu, Pam, kalau ini tuh solusi banget buat kalian yang nggak punya waktu tapi tetap harus sarapan di pagi hari. Jadi sarapan jadi praktis. Oh iya, jadi sekarang Dilan tuh udah ada serealnya ya, Kak ya? Bener banget. Jadi kalau kalian makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, dan nggak perlu ribet. Jadi customer, Dilan Sereal ini kombinasi antara Choco Crispy dan krim vanilla yang milky banget. Terus bikin pecah di mulut. Duh, ini tuh bener-bener yang namanya The Real Sarapan Anti Ribet. Duh, thank you banget ya Kak ya buat rekomendasinya, Kak. Iya dong, Pam-pam. Dilan Sereal emang sereal kekinian anti ribet. Duh, ini pokoknya ntar pulang aku bakalan cari, mau aku stok buat di rumah, di mobil, sampai di tas aku harus ada. Harus dibawa juga nanti untuk berangkat umroh. Iya kan, buat cemil-cemil enak banget. Iya, ya Allah. Nah, untuk customer, sarapan Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Terima kasih Dilan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dilan. Customer, bintang tamu kita hari ini adalah perempuan yang baru saja merubah sosoknya menjadi lebih cantik, aduhai, bombastis. Ya, wanita, gue tadi mau ngomong wanita serbaguna. Wanita multitalenta ini sudah hadir di studio. Please welcome Denada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Divanya Aisyah. Yes. Jadi customer Denada itu kalau nyapa aku Om Diva. Iya, Karena kita tuh pernah dulu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun kali ya, kita berada di satu program dan nggak tahu nih si Mancung ini manggilnya Om Diva. Emang. Sampai sekarang juga anak gue juga taunya Om Diva. Om Diva. Anda sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Happy? Happy, alhamdulillah. Ya Allah. Selamat datang di Butik Haji Igun, ya bagus kan? butiknya. Alhamdulillah butiknya gede walaupun di pojokan gitu. Tempat hoki loh biasanya pojokan. Ih, bukan lagi. Iya. Kalau kita berbicara Denada customer, memang Denada ini akhir-akhir ini menjadi perbincangan netizen. Dengan perubahan bentuk segala macam. Ada yang bilang sekarang mukanya palsu, cantikan dulu. Tapi kalau seorang Denada sendiri mengambil proses plastik surgery, yang pastinya ada kebutuhannya. Iya.
Tapi yang aku pengen tanyain di awal, kamu tuh suka baca-baca komen seperti itu nggak dari netizen? Ganggu nggak buat kamu? Kalau kebaca pasti kebaca, karena kan di spare time, di waktu-waktu luang ngeliatin sosmed, pasti kebaca. Tapi kalau ditanya ganggu apa enggak. Karena kayaknya mungkin karena dulu dari mulai aku kecil, mama kan udah di entertainment industry duluan. Jadi kayak komen-komen dari orang zamannya mamah dulu, untuk mamah itu aku sudah pernah. Mungkin kalau zaman mama tuh komenan lebih nyinyir ya, nggak ada sosial media, jadi kayak udah lu tahu nggak sih, lebih gitu nggak sih, bener-bener kayak langsung gitu. Kalau ini kan sekarang cuman berani komen, tapi komennya kan nggak di depan muka kita, nggak kelihatan. Cuma memang menjadi lebih sering kita terpapar karena ya sosmed lagi balik, sehingga orang jadi lebih gampang dan mereka jadi lebih terlihat gitu, istilahnya omongan mereka lebih terlihat gitu. Tapi esensi dari si komen-komen itu sebenarnya kan sudah aku alami dari dulu. Kalau dulu sebagai anaknya seorang Emilia Contessa, jadi yang dikomenin adalah mamaku. Sampai akhir aku pertama kali mengawali karirku dari mulai aku SMP, orang mulai membandingkan aku dengan sosok Emilia Contessa, apalagi papa almarhum dulu juga adalah seorang yang berada di pemerintahan dan cukup dikenal. Jadi kayak udah istilahnya tuh ya udah hari-hari dan udah tahu bahwa it's just part of the game. Betul. Jadi banyak juga yang bilang nih Pam, kalau Emilia Contessa, kalau Denada ini salah gaul. Jadi semenjak bergaul sama Karen Delano, emang. jadi demen sama yang namanya operasi plastik. Aduh, kalau sedangkan dia operasi nggak ada yang sukses. Satu-satunya orang operasi plastik beberapa kali ambles, yaitu Karen Delano. Iya kan, Bo? Iya kan, Bo? Bener, dia emang, Kak. hidung pertama di Turki ambles, hidung kedua Korea ambles, hidung ketiga ambles. Bikin hidung bukan di tanah sendiri sih. Kayaknya tanah orang deh, Karen, lu cek hidung lu deh. Ya kan? Emang banyak komen gitu, Kak? Enggak sih, cuma maksudnya aku pada saat memutuskan sebenarnya ini kan oplas aku yang ketiga nih. Hidung yang ketiga? Itu yang ketiga dong. Yang pertama kan aku kan ini. Oh iya, ini kan facelift. Facelift yang pertama, facelift yang kedua. Jadi kita satu-satu ya. Pas waktu facelift itu kan kamu ngerasa ya masih ada kayak baby fatnya gitu kan. Walaupun badan udah kurus tapi muka tuh masih cabi. Masih. Jadi facelift pertama tuh karena udah mulai kendor juga kan. Facelift pertama waktu itu disarankan cuma lower facelift aja. Lower tuh sini ya. Iya, lower bawah. Lalu oplas yang kedua adalah facelift tapi bagian atas. Kenapa lu nggak sekalian tidur aja waktu facelift itu? Kenapa nggak sekalian manggo gitu? Mungkin karena aku juga masih takut kali ya, karena trial lah baru pertama. Jadi akhirnya yang kedua itu diangkat di atasnya, udah gitu barulah yang ketiga. Cuma kan yang pertama dan yang kedua itu kan bukan rekonstruksi kan, itu kayak cuma narik aja. Nah yang ketiga ini menurut aku it's my first rekonstruksi karena merubah bentuk kan, gitu. Dan itu buat aku sebenarnya sesungguhnya udah bertahun-tahun loh, Om Diva, itu aku pikirin. Tapi di sini yang aku suka adalah Denada mau dengerin aku karena bikin hidung itu kita harus dapat dokter yang benar-benar bagus. Dan Denada ini operasi di rumah sakit terbaik di Thailand. Dan yang mengerjakan hidungnya Denada ini adalah ahli bedah plastik dan dia tuh dokter THT juga. Betul. Dia tuh profesor THT. Jadi dia tuh tahu dan dia operasinya Denada itu operasi yang dibuka semuanya. Jadi dia tahu dalamnya, tulangnya, apakah ada penyempitan, ada apa. Lo tau gak sih, Dek, gue tuh kan queen gue tuh kan kemarin kan pada operasian kan. Lo tau gak kalau dia lagi operasi gue ada di mana? Di mana? Gue di dalam. Temenin, Kak. Iya, jadi gue tuh pakai baju operasi. Gue tuh seneng banget. Gue tuh seneng banget berada dalam ruang operasi. Dan bisa ngeliat kayak gitu. Ngeliat. Gue bisa bilang, Dok, kikis lagi atasnya, Dok, tambahin ini, Dok. Kan bahasa Thailand, ngomongnya gimana? Oh enggak, kalau itu dokternya enggak di bisa. Thailand, di Jakarta. Oh, ke Jakarta. Itu belum kenal sama dokter Thailand ini. Tapi pas udah dokter Thailand ini, gue jadi semakin suka. Karena dokternya Denada itu, dia seorang seniman juga, Beb. Benar. Jadi dia itu seniman, jadi dia tuh nggak bisa. Jadi gini, lo operasi hidung sama Denada, nggak bisa lo mau bikin hidung kayak Denada, nggak bisa. Karena lo udah punya garisnya masing-masing. Iya. Jadi nggak bisa nunjukin foto orang, aku mau kayak gini. Nggak bisa, karena kebutuhannya beda-beda. Iya, gitu. benar.
Number one di Thailand. Dan the best. Dan I think the best in the world in juga. the world. Jadi kalau customer mau operasi hidung, saran aku buatnya harus di hospital. Jangan di klinik. Karena kalau tahu-tahu napas lo habis, darah lo habis, pertolongan pertamanya itu kalau nggak di rumah sakit ada nunggu ambulan lah apa segala macam. Jadi nggak safe gitu. Iya benar. Jadi ya, karena kan ingat nggak aku pas lagi mau ribut-ributnya mau operasi, dia yang aku cariin. Sama Delano memang. Kenapa Delano yang gue cariin? Karena dia sudah punya pengalaman. Dia sudah ambles 3 kali. Terus, are you happy with your face now? So happy. Aku happy banget. Tapi you look 15 years younger. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi tahu nggak sih, aku tuh pas bangunnya terus pas udah ngelihat dia udah kayak nggak terlalu bengkak lagi gitu. Terus aku ngelihat sempat ada perasaan gitu, aduh, I wish Mama bisa lihat ini. Karena aku tuh kan ngomong sama Mama dari mulai zaman yang beliau masih ada. Ini kan sebenarnya plan yang udah aku pikirin dari 2 tahun lalu. Tapi kalau Mama kan justru memang pengen ya udah bikin aja nggak apa-apa. Bikin aja nggak apa-apa. Malah sebenarnya facelift pertama itu Mama yang Mama masih ada waktu itu. Iya, dan Mama waktu itu yang selalu bilang, inget ya Dena, kamu itu sudah usia sekian dan kamu masih berada di dalam dunia entertainment. Kalau kamu masih mau survive di sini, kamu harus jaga, kamu harus beresin muka kamu. Kalau memang itu perawatan, kalau memang kamu harus kencengin. Jadi yang pertama kali dulu untuk ngasih aku, ayo berangkat, facelift, itu Mama. Kalau aku tuh customer ngelihat kehidupan Dena itu melewati beberapa fase hidup. Dari fase perceraian, fase anak sakit, dan sekarang ini dia ada di fase yang ketiga. Jadi kalau ibarat kata ada namanya love, hope, and happiness. Ya kan? Sekarang kita ke love dulu ya. Dena gagal di percintaan. Pernikahan, ya betul. Ya kan? Betul. Gagal di percintaan. Setelah sekarang mantan suami menjadi seorang sahabat. Iya. One of my best friend. Iya, betul. Dia sekarang menjadi one of your best friend. Sebenarnya berita tentang perceraian ini di lingkungan kita, di sekitaran kita ini udah kayak banyak banget. Iya, apalagi sekarang ya. Lagi apa sih dia sebenarnya yang menyebabkan orang itu harus berpisah kalau dari versi kamu? Kalau versi aku mungkin karena aku juga dulu ngelihat Mama juga kan gagal pernikahannya sama Papa gitu. Jadi aku selalu pada saat aku tuh kepengen nikah, waktu aku sama Mas Jerry juga ngelalui semuanya tuh benar-benar step by step. Jadi berteman dulu, dari bekerja sama lalu berteman, dari berteman lalu berteman baik, dari berteman baik terus jadi travel buddies, dari travel buddies terus akhirnya pacaran, dari pacaran akhirnya bertunangan dulu, dari bertunangan menikah. Jadi istilahnya semua step dalam hubungan yang seharusnya, kata orang seharusnya. Pengenalannya udah cukup. Udah cukup pengenalannya. Tapi ternyata malah nggak bisa dijalankan bersama. Betul. Jadi rupanya memang ya pada akhirnya semuanya kembali lagi ke kalimat yang paling, kata orang bilang paling apa sih ngomongnya? Paling apa sih istilahnya? Ya nggak jodoh. Istilahnya itu paling klise, orang bilang paling klise. Tapi memang ujung-ujungnya nggak jodoh. Tapi kan we've tried. Aku dan dia sama-sama mencoba. Dan aku pun melihat kok dia juga mencoba. Dan aku pun mencoba. Dan banyak orang bilang, oh kadang-kadang kita harus mempertahankan pernikahan demi anak. Tapi kalau aku dulu juga justru melihatnya kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu justru demi anak. Karena saat itu aku melihat rumah tangganya udah nggak sehat memang. Udah nggak sehat. Ini aku pada saat aku ngomong sama Mas Jerry waktu itu, kayaknya ini udah nggak bisa diterusin. Aku bilang sama dia, karena ini tidak, kalau kita terusin, ini tidak akan baik buat aku, tidak akan baik buat kamu, dan yang pasti tidak akan baik buat Aisyah ke depannya, gitu. Jadi coba deh. Dan waktu kita memutuskan untuk bercerai itu nggak dalam keadaan yang gue mau cerai. Nggak ada gitu. Memang benar-benar lagi posisi yang calm. Aku masih inget banget Mas Jerry lagi di kerja. Aku telepon dia, aku bilang kayak I need to talk to you deh. Boleh nggak kalau pas kamu lagi ada waktu, kita ketemu, kita kasih aku waktu 2 jam, aku pengen ngobrol. Oke, dia bilang tunggu ya sebentar aku beresin kerjaan. Karena dia udah tahu begitu kayak gitu berarti udah ada feeling. Berarti gue mau ngomong sesuatu yang serius nih gitu kan.
Oke, kasih aku waktu, aku selesaiin kerjaan, nanti begitu beres aku pulang kita ngobrol. Oke, pulang dia ngobrol. Pada saat duduk pun aku ngomong langsung sama dia, ini kayaknya kita udah lah ya. Maksudnya kamu juga you know better, I know better, it's not gonna work. Dan itu tadi nggak akan baik buat aku, buat kamu dan buat Aisyah. Dan dia diam, terus dia bilang, iya, I agree. Jadi udah berapa tahun kamu berpisah? 2015. 10 Cukup tahun lama, ya. 10 tahun di jalan hampir tak masuk tahun yang ke-11 gitu. Jadi dan benar pada saat kita berpisah dan sekarang kita co-parenting, raising Aisyah bersama-sama, menurut aku dari segala Perasaan stage sekarang lebih lembut. lebih lembut dan Lebih ngerasa dia adalah bestie. dia bestie aku karena dia kenal aku banget gitu dan I need him untuk membesarkan Aisyah. Ya maksudnya Aisyah butuh sosok papanya dalam hidupnya and that's why I need him. I need him because my daughter. Tapi papanya kan sekarang udah punya pasangan lagi dong. I think ya, aku rasa ya lah ya. Kamu nggak kepengen tahu karena masih ada cemburu-cemburunya? Enggak. Cemburu udah nggak ada. Cuma maksudnya pastilah dia kan juga kan ganteng. Tapi 10 tahun kemarin setelah berpisah, kita nggak pernah dengar bumbu-bumbu asmaranya di nada. Ya, Apa kemarin fokus ke Aisyah banget? ya kan 2015 kita pisah. Laki mau masuk juga takut ya, biaya lagi besar. Ya kan? Bener ya Bang, aduh cilaka Anak lagi nih. kemo, Anak kemo di biaya Singapura lagi, lagi pikiran pandemi. kalut, Aduh, ya kan? Mau iya. masuk, waduh kayaknya duit gue Udah jiper duluan. Dek, itu ngurus Aisyah pengobatan anak seumur berapa tahun? 5 tahun nanti itu 5 dia? tahun setengah. 5 tahun dikasih hadiah sama Allah, dikasih cancer sama Allah, anak kecil, iya kan? Anak kecil, terus lu juga pada waktu itu karir lu juga mohon maaf lagi biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, betul. Lu lagi nggak ada program TV, Nggak nyanyi juga Senin Kemis. Betul. Tapi lu harus struggle tinggal di negeri orang. Terus pandemi lagi. Pandemi pula. Nggak bisa pulang, nggak bisa kerja. Apa yang waktu itu lo yang ada keyakinan lo, oh anak gue pasti akan sembuh. Ini jalannya. Itu apa yang buat lo yakin? Aku cuma selalu dengar omongan mama. Mama itu selalu bilang sama aku bahwa kamu adalah ibunya. Dan saat seorang ibu itu mendoakan anaknya tuh kayak punya jalur khusus gitu. Jalur fast track katanya mama. Dan Allah itu maha dari segala maha. Tidak ada yang melebihi, tidak ada yang kalau Allah sudah berkehendak, maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan kamu boleh minta apapun. Masya Allah. Jadi minta. Ya. Minta. Pernah waktu itu kejadian sekali. Ini sebenarnya udah beberapa kali aku ceritain. Cuma aku kepengen cerita lagi karena ini sebenarnya adalah satu hal yang mengubah cara pandangku terhadap hidup pada saat itu. Jadi di hari itu Aisyah tuh lagi kemo di awal-awal. Jadi kemonya tuh sangat amat intensif dan agresif banget gitu. Sebagaimana orang lain pada saat di kemo, begitu di kemo itu kan kondisi badannya langsung turun semua kan, ya karena dibom kan, turun dia, begitu dia turun kondisinya, maka dokter harus naikkan lagi kondisi tubuhnya dia untuk supaya kuat, supaya bisa kuat untuk menerima kemo berikutnya. Sebenarnya kemo itu begitu, makanya itu it's a very challenging process. Dan lebih challenging lagi dia masih 5 tahun. Dan challenging lagi karena dia masih 5,5 tahun. Jadi waktu itu dia di kemo, and then suddenly kondisinya dia drop sampai HB-nya dia turun. Masuk akhirnya ke rumah sakit. Transfusi darah naik HB-nya dia. Oke, dicek sekian jam. Oke, udah ini pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah drop lagi, bawa lagi masuk lagi ke rumah sakit. Cek lagi, wah ternyata drop lagi HB-nya. Masukin lagi transfusi lagi. Jadi dalam waktu berapa hari waktu itu dia 3 kali atau 4 kali dia transfusi. Berkantong-kantong. Dan itu semua ini dan berkantong-kantong dan aku tidak tidur bermalam-malam nungguin dia, anakku bolak-balik ke rumah sakit jam 1, jam 7 malam. Dipulangin dari rumah sakit jam 2 pagi masuk lagi. Balik lagi. Transfusi, tunggu darah lagi, cari darah lagi dan the worst thing lo udah gini, ya Allah kalau mau ambil deh gitu ya. Enggak, aku tidak pernah. Enggak pernah terpikir itu. Enggak, karena aku percaya lo selalu sama Allah. semangat tuh. Aku selalu ingat omongannya bahwa minta. Minta. Apa yang kamu mau minta? Hal yang tidak mungkin buat kamu, mungkin buat Allah. Dan di saat itu aku ingat udah sekian hari, udah kayak hari keberapa aku udah bener-bener drop banget. Aku telepon mama telepon aku nangis. Terus mama bilang, kenapa kamu? Dia bilang gitu. Karena aku nggak pernah nangis depan dia. Terus aku bilang, Aisyah udah berapa hari ini bolak-balik transfusi ini aku udah nggak kuat mah. Aku bilang gitu. Kenapa?
Kenapa ya Allah? Aku gitu sampai nangis. Kenapa ya Allah? Kenapa anak aku? Ya, kenapa nggak lu aja gitu? Lo tadi mau pikir gitu, kenapa nggak lu aja yang... Kenapa harus anak aku? Ya. Not me too, karena kalau misalnya aku harus jagain anak aku. Tapi why gitu? Terus di situ mama tiba-tiba berhenti, dia diem, dia marah loh sama aku. Terus dia bilang sama aku, dia bilang kamu tidak boleh ngomong kayak begitu. Ya Allah. Dia bilang, kalau kamu ada kesulitan, kalau kamu sedang menjalani sesuatu dan kamu merasa kamu tidak kuat, kamu merasa ini berat buat kamu, ngomong sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah saya nggak kuat. Saya nggak kuat ngeliat anak saya kayak begini, saya nggak kuat, saya nggak bisa bikin apa-apa untuk anak saya takut. Dan saya rasa saya nggak mungkin kuat ngejalanin ini, jadi saya minta tolong ya Allah, saya minta tolong. Bilang, nangis kamu sama Allah. Sejadi-jadinya kamu teriak minta sama Allah, tapi jangan pernah sekali-kali kamu ngomong sama Allah dan kamu tanya sama Allah, kenapa ya Allah, kenapa begini? Bukan tempat kamu ngomong kayak gitu. Jangan pernah mempertanyakan apa keputusan Allah yang sudah Allah tetapkan terjadi di hidup kamu. Itu bukan tempat kamu gak pantas ngomong kayak gitu. Dan itu yang ngagetin aku pada saat itu, dan aku bilang, oh ya. Dan udah semenjak saat itu kayak omongan mama tuh kayak merubah semua pandangan aku dan cara aku menjalani hidup aku, Diva. Karena cara aku mengharap dan menghibah dan memohon kepada Allah pun aku jadi kayak dikembalikan gitu sama mama aku. Kembali ke tempat kamu tuh di situ ya, mintalah sebagaimana posisi kamu di situ. Jadi berapa lama tuh kemarin di Singapura penyembuhan? Dia tuh kemo dari dia kemonya itu dari Juni 2018 dan alhamdulillah selesai di September 2020. Jadi 2 tahun lebih sedikit ya gitu. Dan dari 2020 September sampai dengan sekarang ya dia masih di dalam kontrol dokter aja. Tapi kemonya sendiri sudah selesai. Berarti sekarang kalau Aisyah sendiri kondisi kemonya tidur? Ada beberapa kemo yang harus dia jalanin. Oh masih? Oh enggak, kalau sekarang enggak. Oh maksudnya kondisi kansernya. Iya. Kansernya. Dia tuh kansernya di darah ya, Dek? Di mana sih, Dek? Darah. Dia itu kansernya darah. Jadi leukemia atau blood cancer itu dia adalah kanser yang sebenarnya ini di bahasa awamnya yang diceritain ketidaknormalannya itu terjadi di tempat produksi darahnya, yaitu di sini tulang belakang, gitu. Sehingga ada kemo yang obat kemonya itu harus disuntikin di tulang. Kayak orang lagi mau lahirin gitu, Nek? Iya, jadi dia harus ditekuk badannya, harus kayak udang gitu, ditekuk gitu, harus dicari sama dokter di sela-selanya itu harus dimasukin obat. Dia nggak ngeluh, dia nggak sakit? Oh ya ngeluh lah, dia nangis. Yang menyakitkan, paling menyakitkan aku, yang paling mungkin traumatis buat aku adalah ada satu prosedur itu harus dilakukan oleh Aisyah berkala, sekian bulan sekali untuk ngecek sel tidak normal atau sel kansernya dia tuh sisanya berapa atau sudah ada berapa untuk mengetahui perkembangan kemonya dia. Itu caranya, cairan itu mesti diambil dari tulang belakang. Jadi gitu, dia harus... Jadi diambil lagi? Jadi kalau kemonya disuntikin, itu prosesnya lebih cepat dan lebih tidak menyakitkan buat dia dibandingkan kalau yang harus diambil cairan itu. Karena kalau ambil cairan itu, dia harus nekuk, harus dicari, harus dimasukin, dan itu harus diambil cairannya dari tulang belakangnya dia itu. Dan itu seharusnya dia, atau anak-anak seumurnya dia, biasanya ditaruh di sedasi. Tidur enggak, bangun enggak. Bius sedasi, bius ringan. Kalau dia maunya enggak dia apa-apain? Di awal-awal dia bius sedasi. Tapi terus rupanya dia nggak suka banget. Karena kan bius sedasi itu lu sadar enggak, lu tidur enggak. Ya. Jadi sebenarnya sakitnya masih bisa dirasain nggak sama dia? Bisa. Cuma dia tidak punya willing untuk bilang. Dia udah nggak punya untuk ngelawan, nggak bisa. Dan pada saat dia sadar, biasanya dia udah lupa rasa sakitnya. Itu biosedasi. Dan akhirnya dia nggak suka state itu. Akhirnya terus dia coba, boleh nggak ibu kalau misalnya Aisyah coba tidak pakai bius. Jadi dia ngelakuin itu sadar total. Dan sebenarnya kalau dari dokternya mereka lebih memilih untuk kalau bisa jangan disedasi deh, karena kan biar gimana obat bius, obat sedasi itu kan ada efek sampingnya dan ada resikonya. Jadi kalau memang dokternya ngomong kalau memang kamu bisa rayu anak kamu
untuk dia memberanikan diri. Bakal sakit nggak dok? Sakit. Sekarang kondisi Aisyah seperti apa? Sudah normal seperti anak-anak yang lain? Alhamdulillah dia sudah boleh berkegiatan sekolah normal sebagai Masya Allah. Tapi waktu di Singapura kan dia tetap sekolah kan? Dia masih di Singapura sekarang. Oh dia masih di Singapura? Di Singapura, sekolahnya di sana Om Diva. Oh. Dia sekolah di sana sudah kelas 5 SD. Dan apa yang nggak membuat Dena buat mulangin dia ke Jakarta? Buat aku karena lebih sehat di sana. Lebih kepada begini, aku kan di sini banyak kerja, banyak jarang di rumah juga, sering keluar kota. Buat aku posisinya kalau aku membayangkan dia di sini, aku jarang di rumah bersama dia, ditinggal-tinggal juga. Lebih baik aku taruh dia di Singapura. Kalaupun misalnya dia kayak kemarin dia kena pneumonia atau apa segala macam, dokternya paling tidak udah di situ. Jadi aku lebih tenang gitu. Ya udahlah. Ada lagi kemarin kena pneumonia. Kena pneumonia. Radang paru-paru itu aku lama banget ngobatinnya. Tapi ya itu karena dia posisinya ada di Singapura. Jadi begitu dia dari sakit awal, aku langsung bawa dia ke Nuh ya, ke NUH, ke emergency-nya, di-handle sama dokter. Dan begitu karena di rumah sakit yang sama dan di negara yang sama, begitu masuk namanya dia kan keluar semua historinya. Jadi dari pihak dokter anak langsung menghubungi dokter onkologinya. Jadi mereka udah rembukan sendiri. Semua itu bayar normal, Dek? Bukan bayar normal, lebih mahal lagi. Apa ada asuransi? Asuransi yang ada, cuma ya asuransi yang kita ambil tidak mengcover sepenuhnya. Jadi ya gitulah. Jadi aku selalu menyarankan buat teman-teman yang mungkin merencanakan mau punya asuransi untuk anak atau untuk orang tua, sebisa mungkin ambil yang terbaik karena kalau udah kayak begini kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku kepengen mengajukan untuk menaikkan premi atau apa atau udah nggak bisa karena udah ada diagnosanya kan. Tapi kalau aku bisa turn back time, aku kepengen ambil asuransi yang udah terbaik aja karena benar-benar kita kedodoran semua. Jadi kalau habis. Kayak kamu gitu sekarang kalau ketemu Aisyah sebulan berapa kali? Ya, bisa kalau nggak ada syuting weekend kamu kesana gitu. Semalam aku pernah berangkat subuh. Malam last flight pulang. Kan di sana enak, Singapura mah jam 11 masih ada pesawat Singapura Jakarta kan. Jam 5 pagi dari Jakarta, jam 4 pagi kan. Ya sama aja perjalanan dari sini ke Singapura sama dari rumah gua ke Cibubur ini juga kan. Sama aja kayak ke Singapura juga kan. Bedanya situ nggak pakai paspor. Ada pesawatnya kalau sini ke Cibubur. Iya benar. Iya benar. Benar. Udah disyukuri aja. Ngelihat kehidupan Dena sama Aisyah tuh pengen nggak kamu dijadikan sebuah karya? Udah ada sih waktu itu beberapa teman ini gitu. One of the kind story, ini real story bonding between mom and daughter. Iya. Gila loh. Jadi kayak ibarat kata tuh kayak lo tuh dapet bertubi-tubi gitu. Iya. Ya kan bahkan sampai hari ini istilahnya kalau buat nabung kayaknya belum bisa, tapi Allah baik kasih gua kerjaan. Iya kan? Dan kerjaan itu buat anak. Iya. Untuk hidup anak. Iya. Jadi lu selama ini nggak ada waktu untuk mikirin diri lu sendiri. Enggak, tapi udah alhamdulillah. Duh, jadi sedih deh. Tapi enggak, maksudnya aku benar-benar aku nggak ada yang aku komplainin sekarang loh Om Diva. Maksudnya orang suka bilang, aduh pasti lo kangen banget sama anak lo ya. Aduh kangen, kalau ditanya kangen banget. Pastilah. Tapi aku dulu ngerasain zamannya pandemi 24 jam loh aku sama Aisyah. Aku bangun tidur yang kulihat dia, sebelum aku tidur yang kulihat dia. Aku mendapatkan seluruh waktu yang aku inginkan di dunia ini bersama-sama dia. Tapi setiap malam aku nangis, minta sama Allah, ya Allah saya butuh kerja. Saya nggak punya duit. Saya nggak punya nafkah, anak saya sakit, saya orang tua juga punya keterbatasan ya, karena beliau masih hidup juga pada waktu itu. Betul. Jadi pada saat sekarang Allah kasih aku bekerja, dan untuk itu memang aku jadi nggak bisa ketemu Aisyah kapan aja aku mau. Aku nggak ada komplain. Dan Aisyah juga nggak bisa komplain, dia tahu mamanya struggle buat Aisyah luar biasa banget. Iya, aku bersyukur banget. Maksudnya aku bersyukur anakku pengertian gitu. Aku baru tadi dapat dia tadi telepon aku, happy banget karena dia kasih tahu aku dia habis EOY end of year exam dan dia ternyata
pas examnya tuh lulus. Bagus. Untuk yang Chinese-nya dia yang subjek paling menantang buat Jadi dia sekarang dia. gitu. Iya. Iya, dia bahasa udah Ya, iya bener ngomongnya jelas. I'm so Terus afraid that neninya you're orang not apa kalau di sana? siap. Neninya. Ada PMI, jadi pegawai migran Indonesia, Mbak Siti. Nama Siti. Hai Mbak Siti gemoy. Dia pekerja migran Indonesia, jadi orang Indonesia dan aku seneng banget karena dia juga seorang ibu, jadi dia di sana yang aku budi sama dia. Aisyah namanya dulu siapa deh? Shakira. Terus jadi Aisyah tuh apa lu dapat cerita apa? Kenapa dia Mama almarhumah. Jadi kayaknya keberatan nama juga. Biasa lah, kalau mama kan dulu eyangnya kan yang putri, jadi sakit, lalalilit. Akhirnya suatu hari mama bilang, kamu nggak mau ya ganti nama gitu. Terus aku bilang, ya udahlah, kalau emang ini ya udahlah ya cobalah kita ganti aja gitu ya. Sebenarnya nama Aisyah itu adalah salah satu calon nama yang dulu aku mau kasih pada saat dia lahir. Jadi ada beberapa calon nama dulu, Aisyah, Shakira, Fatima gitu. Terus jadi aku sama Mas Jari sepakatnya dulu Shakira gitu. Jadi pada saat mau ganti nama ya aku cari nama pertama yang dulu kayak nomor Terus paling. kamu bilang ke dia gimana? Nah, kamu ganti nama ya, Nak, gitu. Iya, aku nggak ngomong gitu. Kita berharap kamu sehat, kamu udah gitu enggak? Enggak, aku cuma ngomong sama dia gini. Suatu hari pokoknya aku bilang, boleh nggak sih kalau misalnya namanya diganti, nama kamu diganti? Oh iya, diganti apa Ibu? Ya kan sekarang Shakira, kita ganti jadi Aisyah. Mau nggak? Terus dia diem. Oke. Dia nggak nanya kenapa kan? Terus sekarang dia kalau kenalan sama orang baru, "Hai, my name is Aisyah." Aisyah. Jadi namanya pun secara pencatatannya legal udah aku urus, ya udah resmi namanya secara. Jadi nama panjangnya dia apa tuh? Aisyah Shakira Aurum Oh, Shakiranya nggak, dia cuma penambahan aja doang ya, di Aisyah Shakira depan. Aurum Wirianta alias Cung Aisyah. Kalau nama lo ada Madonna ya? Rihanna. Ya Allah, aku masih ada pertanyaan ya. Kan dulu waktu Aisyah lagi parah-parahnya, lagi kemo, mungkin kamu menutupi kondisi dia seperti apa. Dia rontok, dia menjadi orang lain, mukanya mungkin berubah, dia nggak mau ngeliat mukanya di kaca. Makanya kamu tempelin stiker di saat kamu post. Kenapa sampai hari ini masih kamu tutup mukanya? Lebih kepada alasan keamanan sih. Karena pertama kan dia di sana, kita LDR nih, aku hampir tidak pernah ada buat dia gitu, sehari-hari dia di sana. Dan buat aku dia pasti akan lebih aman dalam keadaan seperti ini. Orang tidak tahu identitasnya, nggak terlalu tahu identitasnya. Yang kedua, keamanan dia di sosial media juga, yang mana memang sebenarnya juga tidak terlalu disarankan kan untuk anak-anak yang di bawah umur. Lalu dan untuk kenyamanannya dia juga aja. Jadi orang di sana pun taunya mengenalnya dia sebagai ya Aisyah, bukan. Dan neninya juga komit ya untuk nggak posting dia, nggak bermain sosial media. Karena kan terkadang ya neni-neni kadang suka gila-gila sosmed juga kan. Enggak. Yang di sana dia udah tahu banget, dia sangat amat mengerti, sayang juga sama Aisyah. Jadi dan apalagi sekarang yang dengan adanya di sosmed pun aku lagi di bash sama semua orang segala macam pun akhirnya kan di bash because of ya tadi yang Om Bima bilang because of the oplas, because of the perubahan ini segala macam. Dia pun akhirnya menjadi tidak terpapar dengan itu gitu, karena dia juga nggak punya sosmed dan dia nggak ada ya udah nggak perlu juga dia main sosmed mau ngapain. Nah makanya gitu. Jadi sekarang buat keamanan dan kenyamanan dia juga sih. Dan ya kalau kita orang Islam kan ngerti yang namanya ada ain. Jadi kita menghindari itu juga. Pernah nggak Kak ada yang sempet sosmed iseng gitu posting foto Aisyah atau apa? Yang lama-lama aja masih ada, tapi kalau foto-foto ya kalau yang lama kan ya udah lah ya. Yang lama ya udah lah ya, karena dia juga dulu kan di TV di mana gitu kan, di media. Kalau yang baru-baru nggak ada sih. Satu kehebatan dari Denada customer karena mungkin Aisyah sampai hari ini masih membutuhkan perawatan yang cukup spesial ya. Sampai kamu bikin skincare, bukan skincare, deodoran buat Aisyah. Emang kenapa dia? Jadi dia tuh karena dia menjalani kemoterapi cukup lama, rupanya salah satu efek yang dia rasakan dari mulai kemoterapi itu selesai adalah eksima. Jadi dia tuh eksim, kulitnya sangat amat sensitif. Eksim tuh biasanya sakit kulit. Jadi misalnya gini nih, gatel ya. Kanan sama kiri tuh bersamaan. Jadi bisa langsung gitu. Kanan. Jadi kalau misalnya dia di
sebelah kanan, di sebelah sini gitu gatal. Di sebelah sini dia juga gatal juga gitu. Jadi dan sangat sensitif, merah-merah gitu. Dan itu kadang-kadang kalau bengkak tuh sampai kalau lagi keluar sampai bengkak sampai ini kali ya, karena badannya udah terlalu banyak obat, banyak. Iya, jadi aku pernah tanya sama dokternya, dok kenapa dia sekarang kayak begini? Terus dia bilang katanya, jadi mungkin dia bilang karena selama 2 tahun lebih itu kan imun tubuhnya dia ditahan kan sama kemo kan, ditahan terus sama kemo, terus tiba-tiba begitu kemo itu diberhentikan, ini imun tubuh semuanya seperti menunjukkan diri keluar. Nah itulah salah satunya mungkin sepertinya keluarnya. Jadi ini ibarat kata obat ketek. Ini obat ketek karena Aisyah itu sudah sekolah bersosialisasi dan dia sangat amat aktif di sekolahnya, basket, floorball, dance dan segala semuanya. Tapi ada mambu-mambusan. Mambu-mambusan lah ya, sebagaimana bobo matahari. Bobo matahari ya, sebagaimana anak SD lainnya. Ya, nanti ini boleh nggak aku taruh di depan pintu studio? Iya buat kru-kru sebelum masuk mungkin. Hah? Kadang kalau pemilik aroma suka nggak sadar diri, Pam. Kan hidup kita, Pam. Bantu-bantulah. Kenapa namanya candu, Dek? Candu karena pengen nyari nama yang Indonesia sih. Nama Indonesia, terus ya maksudnya mudah-mudahan semua yang makainya terus akan tercandu-candu. Dan ini yang vanilla, ini vanilla itu apa? Ini yang tanpa odor. Yang tanpa odor, tanpa wangi-wangian. Ini buat Miss Philo. Kan kalau gemuk suka lembab. Siapa tahu dia perlu. Nice idea. Iya, pakai kan buat kalau habis main pedal. Biar nggak bawa bola. Ya kan? Kalau bawa bola, kalau bawa raket. Dan ini itu ya, ini non alkohol, halal, sudah keluar sertifikasi halalnya, alhamdulillah. Dan ini buat yang natural itu tidak ada wangi-wangian apapun. Ini pas banget buat dibawa umroh. Iya bisa. Dibawa umroh. Dek, ini kan ngomong-ngomong sekarang ini kan aku sekarang tergabung di dalam Persatuan Netizen Indonesia. Aku tergabung di situ sebagai pembina. Ya. Ini lewat Persatuan Netizen Indonesia ini tolong dikembangkan ya. Persatuan Netizen Indonesia bilang kenapa sih, tolong dong Pak Haji bilangin Denada ini kenapa sekarang kok seksi banget kalau foto-foto kebuka ditampung gitu. Tuh sama kenapa sih gitu, kenapa nih gitu, apa lagi euforia, kenapa sih gitu, lagi pamer-pamer tubuh tuh kenapa Dek katanya. Sebenarnya mungkin gini sih, aku rasa lagi langsing sekarang. Sebenarnya kan badan aku sebenarnya Diva tahu cukup begini-begini kan ya. Jadi pernah langsing banget terus tiba-tiba gitulah. Begitu-begitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang cukup kenal aku, apalagi kenal aku dari awal karir dulu, tau lah dari zamannya aku SMP juga pas keluar nge-rap juga pertama kali pakai segini, crop top, terus udah gitu boxernya kelihatan, perutnya kelihatan, itu sebenarnya dari dulu. Lalu mulai lagi beranjak lebih dewasa lagi, memang gaya bajunya begitu ngikutin gayanya TLC dulu, ngikutin gitu-gitulah ya. Jadi sebetulnya nggak terlalu berubah juga sebenarnya. Cuma mungkin belakangan ini udah ada yang namanya sosial media. Lalu mungkin belakangan ini alhamdulillah orang lebih sering lihat aku di TV. Aku punya acara yang alhamdulillah lebih rutin, stripping. Orang bisa ngeliat tiap hari. Orang melihat tiap hari, jadi orang semakin memperhatikan. Mungkin juga karena alhamdulillah ada laguku yang cipak-cipuk itu happening, sehingga jadi jargon. Iya, sehingga orang jadi lebih memperhatikan dan akhirnya lebih terlihat. Tapi sebenarnya kalau orang mau ngerjain PR aja sedikit, notice aja deh, mundurin deh, lihat aja deh sosmed aku, coba mundurin sosmed aku, coba lihat lagu-lagu aku dari tahun-tahun sebelumnya, ada lagu Mother Father, lagu rap aku, ada lagu Denada, ada lagu nasi goreng, singkangkan, coba dilihat gitu. Sebenarnya sih dari dulu ya sebenarnya begini aja sebetulnya. Kalau style itu kan ngikutin, kalau ada acara kan ada acara konser, ada organ tunggal, ya kan tergantung baju itu sebenarnya lo sesuaiin juga ya. Sesuaiin lah, ya aku mau datang ke butiknya Pak Haji Igun ya, aku pakai baju benar begini bajunya benar, jangan pakai tank top, ntar diusir warga di depan. Ya, kita punya foto-foto jadulnya Denada ya, karena Denada ini termasuk perempuan yang ekspresif dan penuh eksperimen. Iya emang. Jadi sebenarnya kalau eksperimen kegilaan seorang Denada itu random aja apa gimana Dek?
Random sih, tapi ya kalau dulu kan Lu pakai stylist nggak sih gitu? pernah pakai jadi bolong-bolong, pakai Ya. stylist enggak, ganti pakai stylist ini Sesuai enggak. sekarang ada? Sekarang enggak, cuma punya tim medsos, Ya. punya tim aku ada temen yang juga sering bantu karena dia jago jahit Ya. gitu. Dia punya Pratama siapa juga. itu yang suka kamu pakai baju? Dulu Aditya Dwi Aditya Cahya. Dwi Cahya. Sekarang Julia Subekti namanya. Julia Subekti. Iya, Aditya juga masih suka Masih aku suka bantuin, bantuin. Ya, gitu. ya, Jadi ya. kita suka eksperimen. Kalau sambil- kemarin lu pakai pita gede banget tuh ide siapa tuh? kalau itu aku sendiri. Oh, sekarang ada gila-gilanya perempuan ini juga ya. Nyanyi sepanjang pita segede-gede. Gede Anjing, Gede apa sih banget. begitu? Pitanya gede banget gitu. Itu kan emang lagi sebenarnya- pengen aja. Itu kan personanya beda, Om Diva. Tapi kadang kalau misalnya kegilaan itu lucu juga ya, netizen tuh Iya, seneng. senang. Ya PNI itu seneng banget. Senang. Jadi kalau Iya. Persatuan Netizen Iya. Indonesia. Maksudnya kan aku pada saat kayak lagi Iya. begini, nggak gue pakai juga Nggak pita pakai gue juga, kan. benar. Itu Sesuai hanya kebutuhan. pada saat Iya. aku sedang menjadi persona Benar. Miss Denada. Kalau ini nih waktu jadi Ini Drunella, SMA. yang film Oh Dalmatian, iya, itu Cruella. Cruella. Apa sih Cruella Cruella? gitu ya? Ini Iya. ketahuan umur banget. Ini Jenny kemarin kayak begini rambutnya tahu. Ya kan ya Jenny Blackpink ya. Jadi juga Cruella inspirasinya. Kalau aku inspirasinya dulu Oh, TLC tahu nggak sih Om Diva? TLC yang Tibos Ya, yang ya, rambutnya ya, ya, Nah ya. itu sebenarnya aku ngikutin dia dulu. Ini Emang zamannya kita aku dulu- Ini SMP, umur berapa? SMA. SMP apa SMA deh? Ini kayak bener-bener kayak mbak-mbak di toko handphone ya. Iya ya. Hah? Nggak ada bintang-bintangnya deh. Hah? Iya. Ini bener ya SMP. Tapi sebenarnya tuh lu mau jadi bintang dulu tuh dipaksa nyokap apa emang lu pengen sendiri? Aku yang kepengen sendiri. Apa kayaknya enak dia lihat mama duitnya banyak nih nyanyi-nyanyi Ya aku gitu. emang kepengen sendiri. Oke. Nih gua nggak ngerti ini lu totos botak samping ini gimana maksud lo? Tuh cerita ini gini nih. Ini maksudnya apa ini? Somplak-somplak gini apa ceritanya konsepnya? Sebelum ini kan dulu aku botaknya setengah kan, dari sini sampai ke bawah. Sisanya ini doang. Zamannya Benar. kujelang hari setelah kujelang hari itu kan. Ini kalau udah ngeliat gini, gua ngapain sih dulu? Ada gitu Ngapain dulu gua kayak Malu begitu. lo ngapain begini? Ya kan? Hah? Iya bener begitu. Tapi ya pada saat itu kalau ditanya kenapa bikin kayak begitu, ya nggak apa-apa ya. Lu masih keringetan nggak, Dek? Masih dong. Lu nyanyi masih keringetan, Masih orang kayak mandi begitu, gitu masih kayak orang mandi, masih. Dia kalau syok kayak orang mandi kayak di sauna, Beb. Sampai Metabolisme mau acara di ballroom, mau acara di mana dia Nggak ngaruh, iya, masih begitu. Tapi kalau basah. ngeliat style kayak gini, kakak yes ini or ngeliat bye, nih, Kak? ini yes or bye Baik, nih. baik banget. Jangan Ini lagi. jijai nih udah, kalau bisa. Tapi dulu ya, begitu saya nyokap gue itu sangat amat sportif. Mak lu nggak pusing tuh liat gini? Enggak, pada saat gue bilang, Ma, aku kayaknya kepengen botak setengah. Gimana Oh, ya maksudnya? udah, iya Dari gitu. sini ke sini. Oh gitu. Coba lihat Mama fotonya kayak gimana kalau ini foto orang kayak gitu. Oh iya ya. Oh ya mungkin tapi nanti kalau ini jadi begini Mbak. Oh, malah Tapi ditambahnya botaknya di harus- emaknya Iya. ada diiyain juga. Iya, iya. Dia kalau ngomong, oke berarti Full kalau kamu support. kayak begini nih Mbak, berarti badan kamu harus kamu jaga, baju kamu harus kamu jaga, harus selalu make up. Jadi supaya kamu nggak boleh kelihatan lusuh, supaya kamu harus tetap kelihatan bahwa you do it for fashion, bukan Benar. karena Ini gitu. bye nih kak kalau ini. Tuh, iya, suruh ngulang lagi ogah mah gue. Ini Dena sekarang. Dena sekarang, iya. Denada. Sekarang muka lu tuh kayak seolah-olah bapak lu orang Spanyol ya. Iya gitu ya. Iya kan? Kalau dia kemarin pas aku ke sana ke Ya. Amerika pas lagi convention Zumba. Ini Zumba apa Zumba judul istilahnya convention, apa? ZinCon. 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 Pas lagi ZinCon ke Florida, kemana-mana. Lu bareng Astrid Pelas? Kemarin bareng, tapi aku sendiri, dia sendiri ya. Cuma Sendiri, maksudnya di sana ketemu barengan. Kemana-mana aku pergi ngomong pakai ini udah hidung baru kan. Kemana-mana aku pergi semua. Come estas? Yes, ngomong pakai bahasa Spanyol. Jenggut aku tapi jangan jenggut hidung aku. Ini kalau sekarang bentuk kayak gini selera laki berubah gak? Sekarang banyak yang deketin Kalau bule. Lu sekarang bule market lo ya, Dek? Coba mau bule, Dek. Aduh, repot gak sih Om Diva? Hah? Repot Bule banget. yang ada gitu, yang bule yang tua mau gitu, yang hartanya banyak gitu, Dek. Oh ya. Buat ngembaliin investasi Aisyah. Bener. Hah? Jadi Capek pas nggak sih lu? pas nanti malam pertama Man, kita kagetin dia. kaget, Wah! metong gitu. Dek, tapi ini bentuk tubuh Masya Allah. Ya, udah nggak ada kurangnya, bentuk muka udah nggak ada kurangnya. Apa yang menjadi target lo selain, ya of course, membesarkan Aisyah? Target dari diri lo sendiri. Apa yang sekarang jadi doa lo sama Allah? Lo pengen apa? Pengen punya pasangan hidup kah? Atau pengen apa sekarang, Denada?
Aku selalu, kalau ini kan aku tidak pernah menjadikan diriku sebagai bagian dari doa-doa utamaku gitu. Maksudnya di saat aku mempunyai waktu untuk berdoa, misalnya pada saat aku sujud atau pada saat aku lagi berdoa nih, minta-minta sama Allah. Aku tuh selalu sejujurnya hampir tidak pernah memasukkan diriku ke dalamnya. Ya Allah. Jadi buat aku tuh yang penting Aisyah, Mama, apalagi sekarang Mama udah gak ada ya, Papa gitu. Dan kalaupun aku minta buat pekerjaanku, maka aku akan minta sama Allah, aku butuh pekerjaan ini karena aku butuh buat Aisyah. Dek, sekarang kalau doa detail, Dek. Betul memang. Jadi, Allah tuh lebih senang kalau kita doa tuh detail. Betul. Misalnya contoh, ya Allah, aku pengen bajunya Ivan Gunawan warna merah, belahan sebelah kiri, detail. Yang jadi Allah kasihnya detail. 70-80 juta. Iya, lu udah saatnya beli baju gue, Dek. Lu gak pernah beli baju gue seumur umur. Iya bener ya. Dek, capek deh gue. Gue juga baju gue ada yang nyerap keringet kok, Dek. Kalau lu keringetan bisa. Iya bener. Doa di detail. Ini beneran. Misalnya, Iya. ya Allah pengen ini, detail. Allah tuh senang kalau diminta detail. Ya Allah, Aku minta endorse dari Ivan Gunawan. Gak lo endorse dulu apaan lo? Detail. Oke, sekarang kita punya segmen. Oke. Namanya Talk to the Mannequin. Oke. Ya. Ini manekinnya juga ini udah dari zaman dulu banget. Ya. Model eyeshadow ini masih model eyeshadow lama sih. Iya. Anak aku. Kalau dia nih lagi ada di kursi ini, di tengah-tengah kita, dan Anda pengen bilang apa sama Aisyah? Aku mau bilang kalau terima kasih udah selalu bikin ibu bangga. Aku merasa Allah itu baik banget sama ibu. Dan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada ibu dalam hidup ibu adalah menjadikan kamu sebagai anak ibu. I'm so very proud of you and thank you for always making me proud. Terima kasih sudah selalu bikin ibu bangga. Terima kasih selalu bikin ibu bahagia. Terima kasih selalu jadi kekuatan buat ibu. Dan terima kasih sudah mengajarkan ibu banyak hal dalam hidup. Kalau sama Aisyah itu, dia tuh tipe anak yang bisa diajak ngomong hati ke hati gitu. Ya, dan dia dewasa banget. Iya, dan aku kasihan kadang-kadang kalau dia kayak begitu, karena kan nggak semestinya kayak gitu. Anak umur 9 tahun, anak umur 12 tahun, itu ya let it be anak umur 12 tahun yang memang merengek, yang memang maunya apa. Tapi dia enggak. Gitu. Thank you. Ada nggak, Dek, lagu yang sering kalian nyanyiin berdua? Itu lagu yang dulu selalu aku nyanyiin buat dia sebelum dia tidur, dan pada saat dia kemo, kalau dia lagi nggak bisa tidur, dia suka bilang, ibu why Dubai dong, nyanyiin. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa tidur, dia selalu minta nyanyi itu lagu Why do birds suddenly appear, every time you are near, just like me they long to be close to you. Itu lagu kita berdua. Ya kadang ketenangan yang orang lain bisa rasain tuh salah satunya dari lagu itu, Dek. Iya, betul. Dan itu dulu kalau dia lagi kemo, lagi sakit-sakitnya tuh, Om Diva, dia nggak bisa tidur, dia lagi, maaf ya, lagi muntah-muntah. Apa kan nggak bisa kan, masuk air keluar muntah, sakit-sakit badannya. Jadi minta kalau tidur tuh minta dipijetin, kakinya tuh dipijetin sambil dinyanyiin itu. Baru nanti pelan-pelan tidur gitu. Dia ini anak kuat banget loh. Dia ibarat kata kayak kucing, nyawanya banyak. Bener nggak sih, Dek? Masya Allah, iya. Karena kebaikan Allah ya. Karena kebaikan Allah nyawanya jadi banyak. Aku selalu bilang, makanya itu, kalau balik lagi ke yang tadi tuh ya, kenapa gitu aku nggak minta banyak-banyak buat diriku sendiri gitu ya, karena ada banyak hal yang aku minta sama Allah sampai aku nangis-nangis yang Allah udah kasih. Hal-hal penting yang aku mintanya sampai nangis, aku minta, ya Allah, aku minta Aisyah sehat, aku minta Aisyah sembuh, aku minta Aisyah bisa melalui kemo dengan baik, dengan lancar. Itu Allah berikan. Ya Allah, aku pengen berikan hamba pekerjaan, berikan hamba nafkah, berikan hamba kemampuan untuk bisa membesarkan anak hamba. Allah berikan. Jadi udah, lu mau minta apa lagi sih? Ya. Gitu. Aku. Siapa dia nama panjangnya, Dek? Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan.
Panjang ya. Panjang ya. Ini dia kecil di Banyuwangi? Enggak dong, di Jakarta. Nah, tapi nyokap tuh di Banyuwangi? Mama orang Banyuwangi asli, papa orang Batak, tapi kan pada saat mama sama papa mereka udah sama-sama di Jakarta. Denada kecil kayak gimana deh? Denada kecil, jadi anak seorang rebel, bintang. iya betul, anak seorang Jadi kalau dulu bintang. mama tuh nyanyi-nyanyi, Denada diajak? Ikut selalu, ya. Jadi waktu mama pisah sama papa, aku memilih ikut sama mama, gitu ya. Adik aku milih ikut sama papa, aku milih ikut sama mama, dan ya aku menemani mama kemana-mana, dan ya mama lah yang banyak ngajarin aku banyak hal gitu. Kamu berapa bersaudara? Total dari papa dari mama berapa tuh? 4, 2, 6, 7, 8, 9. Dari papa tuh? Dari papa dan mama, dua-duanya. Semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah, semua baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Kalau kamu mau bilang sama Denada yang kecil, apa yang kamu mau sampaikan buat? Kamu akan menjalani kehidupan yang luar biasa. Kamu akan belajar banyak hal. Be strong because you will need it. Kalau kamu bisa terlahir lagi gitu, kamu pengen jadi Denada atau pengen jadi orang lain? Tetap jadi Denada, supaya aku tetap bisa jadi anaknya Emilia Contessa dan jadi ibunya Aisyah. Oke, nice. Karena papa pas aku tanya, kamu kalau mau dilahirkan kembali, jadi apa mau dia? jadi Inul katanya. Biar bisa ngeborong Adam katanya. Kenapa sih hidup ini? Ceritain lah. Ini foto ini, Aduh ya Allah. aku cukup kaget, nggak pernah dengar ceritanya, tapi aku pengen dengar ceritanya. Fanny Rose, Kak Rose. Ini one of my angel. Oh. Waktu aku lagi nggak punya duit di Singapura, Aisyah itu lagi aktif kemo di sana itu, waduh, puluh juta sekali kemo ya, dan Aisyah tuh bisa kemo seminggu 2 kali 3 kali. Lagi pandemi aku nggak punya duit dan aku bener-bener desperate, butuh duit. Aku minta tolong sama manajer aku, Mbak Risna, untuk keliling jualin apapun yang aku punya, tas, perhiasan, nawarin rumah pada saat itu, apartemen udah terjual dari awal dan lain sebagainya. Tapi aku butuh cepet ini duit. Kalau nggak salah waktu itu aku udah lupa, aku udah lewat bayar kontrakan gitu ya, lewat bayar kontrakan apartemen itu udah nunggak. Kalau nggak nunggak bayar kontrakan, nunggak bayar listrik, pokoknya kayak begitu-begitu, dan aku butuh duit cepet. Berangkatlah si Mbak Risna ini ngambil perhiasan-perhiasan aku dan dia sebarkan ke seluruh teman-temannya dia lah, dekat-dekatnya dia yang dia tahu lah. Untungnya mungkin lu dulu sempat ngumpulin ya, Dek? Iya, mama almarhumah. Itu perhiasan mama? Bukan, itu adalah mama yang dulu selalu bilang punya duit, beli ini. Okay. Ini nih, mama lagi ada temen nih jual ini, beli. Cek dulu, ya beli. Semua, tas, beli. Apa beli gitu. Selain bisa dipakai juga ya, Dek, pada waktu buat itu, buat di. Apa yang dibeli sama Kak Ros pada waktu itu? Birkin? Cincin? Aku nggak pernah punya, belum punya Birkin, belum pernah punya Birkin. Oh, bukan jual tas Hermes ke dia? Bukan. Oh. Cincin berlian. Cincin berlian. Jadi pada saat itu aku itu yang paling cepet aku rasa dan paling duitnya paling berapa karat, memungkinkan. Ya lumayan lah. Pokoknya dia nggak pernah mau. Sampai hari ini masih dipakai sama Kak Ros? Masih ada sama dia, ya, masih sama dia. Dan pada saat itu dikirim ke beberapa orang dan Kak Ros lah yang jadi Mbak Risna ngomong sama Kak Ros, nih Dena lagi butuh duit gini, apa cincin. Dia nggak lihat barangnya berapa, dia bilang sekian, dia nggak tawar. Oke. Sekarang gue transfer. Bahkan barang itu belum nyampe di tangan dia udah transfer. Sekarang gue transfer. Jadi masih pengen sekarang di tangan Dena pakai cincin? Enggak, udah nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting anak aku aja. Lebih pengen cincin apa mancung? Sekarang tuh beneran udah nggak kepengen apa-apa gitu ya, Dek?
kayak udah kerja buat anak, kayak takut kejadian ada apa-apa lagi, jadi mendingan saving. Iya. Jauh Dia bukan saving, bukan cuma saving, mau saving apanya? Sabar, Bu. Iya. Tapi kan numpang lewatnya juga berkah deh. Alhamdulillah. Aku nggak komplain kok Om Diva. Iya. Sekarang nih dolar Singapura 1 dolar hampir 13.000. Iya. Iya kan? Iya. Jadi alhamdulillah ada masuk penghasilan, Ya. bayar ke sana Semoga apa yang TV harus juga dibayar. tepat waktu ya, Dek ya. Ngerti juga ya TV. Tepat waktu ya. Amin ya robbal alamin. Aminin juga, Kak. Iya, kalau kita mah di sini tepat waktu, Pam. Iya. Ya kan, bismillah. Ah, Kangen nggak sama Mama? oh kangen banget. Aku tuh kalau ingat Mama tuh suaranya ya. Mama tuh kan nggak bisa ngomong pelan ya, Dek. Kayaknya kalau sama dia nggak bisa ngegosip, kayaknya kedengeran. Udah, iya, kedengeran sampai Banyuwangi kalau dia ngomong, iya. Terus bentuknya tuh empuk, Iya, benar. iya kan? Benar. Dulu tuh kalau sama nyokap tuh gue suka nyender gitu, Iya, syuting sebelahnya suka gue mainin tangannya, ya Allah. Dan orangnya sangat, Mama tuh sangat romantis, sangat lovable, dan dia senang menunjukkan kasih sayangnya ke orang-orang gitu. Ya. Dia tuh ini ya, apa namanya? Kalau suka-suka, kalau Iya, enggak. ya orang Jawa Timur lah ya. Iya. Jadi orangnya sangat amat. Tapi aku seneng karena selalu semua orang yang pernah ketemu Mama pasti selalu bilang, oh Mama itu sangat amat humble, Mama itu sangat amat menyenangkan. Gitu. Aku pernah, kalau denger itu aku pernah sempat posting di salah satu postingan aku, ini relate ya. Tapi this one is not about mom, but it's about dad. Iya. Aku pernah posting ini, dapat banget ceritanya. Jadi ini kata-kata yang gue dapet di Instagram. Momen bangga itu ketika seorang berkata, aku kenal ayahmu, dia orang yang baik. Iya, betul. Ini sempat aku posting dan ini lagu kesayangan bokap. Apa? Love Me Tender. Love Me Tender. Jadi mungkin cerita ini, tulisan ini bisa terjadi sama orang-orang yang kenal sama Mama sebelumnya dan bercerita tentang kebaikan Mama. Iya. Dan itu membahagiakan sekali. Dengerin orang cerita soal Papa gitu ya. Apalagi kan kalau Papa dulu beliau tuh di pemerintahan, dan kalau mendengar kayak orang cerita bahwa dulu bagaimana Papa itu pernah did something gitu. Maksudnya kayak dengan juga termasuk cukup vokal ya. Cukup vokal di politik, di pemerintahan juga cukup vokal, dan dengan kekuasaan yang beliau pada saat itu miliki, beliau pakai itu untuk membantu orang lain. Suatu hal yang baik itu juga kayak sebagai seorang anak membanggakan dan membahagiakan sekali. Mama juga alhamdulillah begitu. Semua orang yang cerita soal Mama pasti akan ngomong betapa menyenangkannya beliau gitu untuk mereka gitu. Kalau kamu dapat kesempatan untuk bisa ketemu Mama terakhir kali, apa yang Dena mau lakuin? Aku nggak tahu kali ya. Aku mungkin cuma akan karena banyak yang mau diomongin, tapi mungkin aku cuma mau peluk aja. Terus bilang, Ma kangen. I miss you so much. Tapi I know, Nena tahu Mama sekarang ini happy, udah nggak sakit lagi, udah nggak mikirin lagi apa-apa. Don't worry about me, jangan khawatir soal Dena. I will be okay, Mama. Doain, ya udah gimana, minta doa sama Mama. Itu yang aku paling kehilangan dari Mama, karena sekarang aku nggak ada lagi yang doain aku, nggak ada lagi yang memastikan bahwa semua akan baik-baik aja. Aku kangen banget sama Mama, but I'm okay, and I will be okay, don't worry about me. Ada lagu kenangan nggak sama Mama yang suka? Kalau kamu ingat Mama, kamu ingat? Si Mama kan tukang nyanyi ya, jadi semuanya, maksudnya semua lagu tuh jadi lagu yang selalu semua lagu, khususnya lagu-lagu zaman dulu tuh jadi pengingat Mama banget gitu. Cuma memang. Dan kemarin kamu sempat ada di tayangan MNC, iya, lo nyanyi iya. Sebelahnya nyokap, itu udah tahu sebelumnya?
sudah dibilangin bahwa itu akan ada. Jadi akan ada treatment itu bahwa aku akan ada virtual collaboration dengan mama gitu. Kuat tuh loh. Enggak. Aku nangis sepanjang lagu dan aku tidak mau melatih lagu itu. Jadi aku ada 3 lagu. Gala Bunga Matahari. Dan aku udah bilang gitu bahwa aku udah bilang sama produsernya waktu itu, aku bilang, Mas Budi, aku kayaknya nggak akan mampu, nggak akan sanggup. Aku bilang gitu, tapi I will do my best. Aku bilang karena memang konsepnya dan tema dari HUT MNC pada saat itu adalah family gitu. Jadi Mama Iis waktu itu dengan ibunya Bunda Inul sama dengan anaknya, dengan ibunya juga, ada Burupia juga, ada Ayu sama ibunya juga. Jadi aku pun dengan Mama dalam bentuk virtual collaboration gitu, sehingga aku sangat amat apresiasi gitu, karena aku tahu proses yang dibutuhkan dan dijalani oleh pihak MNC TV untuk bisa menghadirkan Mama secara virtual collaboration tuh panjang banget gitu. Tapi aku udah bilang bahwa part mana yang paling kayak Mama tuh ada di situ? Dari awal nggak bisa aku. Dan ada suara Mama pakai AI ada nyanyi. Suara Mama dan ada Mama kan di situ dalam bentuk 2 dimensi, tapi di sebelah aku di mana aku bisa lihat gitu. Jadi aku sampai nggak berani lihat gitu, karena aku suka mikir ya bahwa kehilangan ibu itu kan, aku pikir itu akan meninggalkan luka, tapi time will heal. Aku selalu bilang, time will heal. Oke, Januari aku kehilangan Mama, Februari aku nangis-nangis. Mungkin aku dulu mikir, bulan Maret aku akan lebih ringan. Ternyata enggak. Bulan Juni aku akan lebih ringan. Ternyata enggak. Sampai detik ini, ternyata luka itu aku sadar, gak akan pernah sembuh. Exception ya. Iya, kayaknya kehilangan ditinggal ibu tuh kayak lo nggak akan pernah bisa recover. Walaupun waktu ibu juga masih ada, mungkin nggak berada di satu wilayah ya. Benar. Tapi suaranya. Iya, dan kenyataan bahwa kayak kita selalu merasa bahwa semua akan baik-baik aja gitu kalau ada Mama. Ada Mama tuh semua baik-baik aja gitu. Dulu tuh aku selalu ngomong sama Mama kan kerjaannya malam nggak pernah tidur tuh Om Diva. Selalu doain anak-anaknya. Aku selalu bilang sama Mama kalau udah malam gitu, Ma, istirahat. Bilang, enggak. Aku bilang, Mama malam ini pasti kan begadang kan, doain kita semua kan. Iya, anak Mama kan 4. Aku bilang, anak Mama ada 4. Mama pasti akan doain kita 4-4-nya. Tapi aku mau request, aku anak Mama perempuan satu-satunya. Aku bilang gitu. Doain paling panjang. Jadi aku minta Mama doain aku 5 kali lipat lebih banyak dari Mama doain aku. Terus Mama jawabnya apa? Iya, Mama akan doain kamu lebih banyak. Jadi aku udah nggak punya itu lagi, dan it's very sad. Buat aku itu menyedihkan sekali. Ya. Yang buat aku hari ini happy, dari kemarin hanya bisa ngelihat Dena di TV, sekarang bisa mampir langsung. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih, Mia. Thank you for having me. A nice friends for me, ya kan. Jadi so stay positif, terus berkarya. Insya Allah Allah mudahkan rezekinya, ya kan. Allah ganti semua yang sudah pernah kamu korbankan untuk anak, ya. Dan ini salah satu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita punya Dilan Sereal. Denada kan suka sibuk kan, kadang suka susah sarapan. Ini bisa dicemil, ya gitu. Ini kotaknya Hermes bukan? Bukan, jangan halu ya. Terima kasih ya, tepuk tangan Denada, semangat buat si Mancung ya. Hari ini senang banget, ada ketawa, ada air mata, dan semoga ini menjadi doa baik buat teman-teman semuanya. Amin ya. Customer please yang hari ini sedang berseteru sama orang tua, sama mama atau sama papa, hubungin langsung ya. Jadi anak jangan sok cantik, jangan sok merasa hebat, jangan selalu ngerasa besar. Nanti kalau orang tua kalian sudah ada, kalian sudah tidak ada, kalian baru bisa merasakan kehilangannya seperti apa yang kita rasakan. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Komen sesuka hati kalian, gak ada masalah ya. Yang penting subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Deh. Terima kasih. Thank you.